Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pemanfaatan teknologi augmented reality berbasis web menggunakan My Web AR untuk media pembelajaran fauna prasejarah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raffi Saputra. Nama saya Rafli Alfian. Nama saya Vicky Maulana. Baik, kami akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada latar belakang. Pertama, ada media pembelajaran fauna prasejarah masih bersifat konvensional, lalu sulit memvisualisasikan bentuk dan gerakan dinosaurus. Dan AR mampu menampilkan objek 3D secara real-time, lalu web AR dapat diakses tanpa instalasi aplikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan pengembangan aplikasi multimedia berbasis web AR. Metode ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengguna, merancang sistem, serta mengimplementasikan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Lalu selanjutnya ada tahapan pengembangan. Pertama, ada perencanaan, kedua ada desain, ketiga pengumpulan bahan, keempat pembuatan, kelima pengujian. Untuk ruang lingkup, platform web My Web AR, objek dinosaurus 3D, fitur idle, informasi, suara, running, breathing, untuk target, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Untuk analisis masalah, yang pertama, media kurang representatif, rendahnya keterlibatan pengguna, hambatan aksesibilitas AR konvensional. Untuk analisis kebutuhan, fungsionalnya, deteksi permukaan, menampilkan objek 3D, memutar audio, mengontrol animasi. Untuk non-fungsional, mudah diakses, performa ringan, kompatibel Android dan iOS. Untuk perancangan sistem, yang pertama, komponen utama, banner love the nature, model 3D dinosaurus, tombol idle, tombol informasi, tombol suara, tombol running, tombol beating. Nah, selanjutnya kami akan memproyeksikan proyek kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat My Web AR yang bisa muncul 3D object gitu. Jadi di sini pertama kita akan membuat create new project. Terus kita akan memilih AR in the near world. Jadi saya langsung kasih tahu yang udah jadinya aja. Pertama yang kita lakuin itu adalah kita masukin foto-foto yang dimana ini bisa berfungsi sebagai button untuk motion, untuk suara, untuk informasi buat si 3D object kita gitu. Di sini saya masukin love the nature itu yang ini, yang fungsinya cuma ya buat tampilan aja. Di sini ada info itu informasi dari objek ini tuh apa gitu. Dan di sini ada suara di mana kalau misalnya kita pencet bakalan keluar suara gitu dari suara yang udah kita masukkan gitu. Ya, kita masukkan itu di mana, yaitu lewat audio di sini. Di sini saya udah memasukkan 3 audio. Jadi kalau misalnya kita memasukkan menekan tombol suara, dia akan memplay audio yang di sini. Terus di sini ada idle itu di mana kalau misalkan objek kita itu nggak diem aja kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan kita pencet idle, dia bakalan gerak-gerak tapi diam di tempat gitu. Ini informasi ya, tombol untuk info ini. Kalau misalkan running ya lari, beating tuh menggigit gitu. Jadi di sini setelah kita udah masukin apa yang kita butuhin untuk tombol dan untuk 3D modelnya, kita harus kasih action dari berbagai tombol itu gitu. Jadi di sini saya sudah memberi action di setiap 3D model dan image yang saya butuhkan, dan itu seperti ini. Jadi untuk running, misalkan ini kan 3D modelnya untuk running, jadi running di saat running itu dipencet, dia bakal
gerakan-gerakan yang lain, dan juga biar dia tuh nggak double gitu kayak gini. Sama seperti idle juga, terus juga suara juga dan beating juga itu sama semua, kurang lebih settingan actionnya tuh sama. Jadi kita langsung ke preview aja. Sini kita langsung launch, dan ini adalah tampilan yang sudah kami buat. Jadi dia tuh nggak diem kayak flat kayak yang di gambar sebelumnya gitu. Dia bakalan nggak gerak. Karena apa? Karena dia tuh idle seperti ini. Dan untuk tombol informasi, dia tuh bisa ngasih info ini tuh namanya apa gitu. Ini nama Tyrannosaurus Rex dan apa bla 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 gitu. Dan untuk tombol suara, dia bakalan ngeluarin suara yang udah kita masukkan tadi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan untuk running ya lari, tapi di sini nggak ada suara untuk lari karena saya nggak masukin. Dan untuk beating juga dia bisa menggigit, dan juga nggak ada audio yang saya masukkan, jadi ya senyap aja gitu. Ya, tadi sebelumnya adalah tampilan dari hasil project kami yang sudah kami buat. Nah, tampilan hasilnya seperti ini. Nah, lalu cara kerja aplikasinya tadi bisa dari link atau QR code, dan kameranya lock aktif. Nah, nanti setelah itu objek dinosaurus muncul di depan nyata seperti yang tadi kami tunjukkan. Terus pengguna bisa berinteraksi melalui tombol kontrol yang sudah kita berikan. Nah, hasil dan manfaatnya adalah: pertama, visualisasinya lebih realistis, lalu pembelajaran lebih menarik dan interaktif, dan tidak memerlukan instalasi aplikasi, lalu mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kesimpulan dan saran kami, pertama, Web AR efektif sebagai media pembelajaran fauna prasejarah, dan sarannya adalah menambah jenis dinosaurus, fitur edukasi, dan interaktivitas yang lebih lengkap. Ya, terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi proyek kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.